Mas BW, ini masalahnya jadi lebih dekat pada kita sekarang nih, masalah korupsi. Kalau udah masalah mafia, siapa nih? Kapu-di-kapunya ini siapa ini? Kadang sudah terlibat seluruh aparat yang saya nggak tahu. Selama 3 tahun saya pakai Serban Partnership, kita keluarkan uang $25 juta untuk mencoba reformasi kepolisian, Mahkamah Agung, ya kan? Kejaksaan. Ini gimana nih cara kerja sistemnya? Apakah betul yang saya anggap ada impunity di sana nih? Pertama, reformasi perpajakan ini harus dikritisi nih Bang, kalau ngomong di perpajakan ya. Sebenarnya betul ada reformasi, tapi reformasinya itu lebih kepada administrasi pelayanan publiknya. Tempatnya dibikin enak, jadi Pak Dilon yang berdasi dikasih tempat khusus. Oh itu begini ini sebentar nih. Waktu Mas Bud jadi Menteri Keuangan, saya paksa dia untuk reformasi, yang dia bikin Office of the Big Pajak itu. Jadi upaya untuk menghadapi masalah nggak ada, tapi dilarikanlah membentuk baru. Nah gimana? Jadi itu yang terjadi sekarang. Jadi lebih kepada pelayanannya dibikin lebih nyaman, lebih cepat. Tapi sistem perpajakannya belum sepenuhnya direformasi. Nah sekarang harusnya masuknya di situ. Tadinya ada self assessment tuh. Tapi Mas BW udah bikin kacau nih. Dalam tulisannya Mas BW katakan apa nih, laporan harta kekayaan itu Hakim Basri segala macam. Hah? Jadi punya rumah begitu banyak, nggak ada begitu artinya? Ya itu sebenarnya pertama saya ingin mengkritisi ternyata reformasi perpajakan itu baru di melayani wajib pajaknya. Tapi kedua, misalnya kita lihat bagaimana mengontrol kekuasaannya, itu juga harus menjadi bagian, mengontrol kekuasaan fiskus. Terus yang ketiga, sebenarnya di lembaga penyelenggaranya, atau di aparatur penyelenggara negaranya. Sebenarnya kan kita pernah mendiskusikan, satu gagasan yang tidak memerlukan ongkos politik yang mahal, itu adalah berkaitan dengan kontrol terhadap harta kekayaan atau aset dari penyelenggara negara. Jadi salah satu metodenya kan follow the money sebenarnya. Nah follow the money-nya sederhana. Mereka sudah mengeluarkan laporan harta kekayaan. Tapi kan ini laporan harta kekayaannya sangat normatif nih. Pro forma saja. Makanya yang perlu dijelaskan DPR yang dulu Mas BW, yang tahun 2004 itu, hanya 30% yang punya NPWP. Jadi bisa dia terpilih jadi mewakili rakyat yang tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Jadi di situ ada dua Bang. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara itu harus dibuat juga dengan mengetahui dari mana asal usulnya. Tapi ini nanti kita bahas soal hibah, nanti kita bahas. Terus. Tapi terus yang kedua, syarat untuk menjadi penyelenggara negara salah satunya harus ada punya NPWP. Jadi misalnya kayak begitu. Karena dari NPWP itu bahkan sebenarnya bukan hanya NPWP. NPWP ini harusnya diletakkan sebagai bagian dari single identity number. Jadi kita bisa kontrol. Tapi kalau begini sistemnya, itu SIN itu memberikan peluang lebih besar lagi untuk memeras nih. Sebenarnya kan ada tadi saya bilang kontrol karena ada check and balance. Kontrol dari fiskus itu harus dikontrol. Harus ada check and balance sistemnya. Tapi siapa yang mau kontrol? Tadi Mas BW bilang nggak ada orang yang memiliki kemampuan untuk teknis untuk bisa begitu. Jadi orang yang mempunyai kemampuan teknis masih terikat pusat kajian dan lain-lain. Ada 3 Bang. Pertama diletakkan di wajib pajak. Wajib pajak harus mengkonsolidasi kompetensi dan kapasitasnya untuk mempunyai bargaining terhadap fiskus. Itu harus dilakukan. Teman-teman seperti Mbak Titi itu akan menjadi bagian penting untuk mengedukasi si wajib pajak ini atau memperkuat wajib pajak untuk berhadapan, untuk punya bargaining. Itu harus dilakukan karena nggak mungkin itu. Terus kedua, lembaga formal BPK. Inilah saatnya BPK mendesakkan ya otoritasnya yang sebenarnya sudah diakui dalam konstitusi. Mungkin sudah tiba saatnya, nggak bisa saya tunda lagi nih. Hadi Purnomo, orang yang cukup tenar sebagai Dirjen Pajak, berhasil mengalahkan sahabat saya Taufik Ruki jadi Ketua Mahkamah Agung. Dan dia mengikuti pola saudara Fuad Bawazir, kawan kita yang baik, mengatakan punya puluhan miliar sebagai hibah. Masuk akal nih. Ini sebenarnya kalau kita mau lihat dari perspektif positif, ini jelek ya. Cuman kalau kita mau lihat dari perspektif positif kan gini Bang. Kejahatan terorganisir hanya bisa dibongkar
oleh bagian dari kejahatan itu. Kalau impunitasnya udah dihilangkan. Jadi saya ingin mengatakan, mau ngajar saya nih, nggak bisa ngajar abangnya. kalau kita ingin menempatkan Pak Hadi sebagai orang, di penjara, sebagai orang yang seorang yang mengetahui bagaimana bekerjanya. Bukan, ini saya lagi mikir soal impunitas hibah ini. Yes. Karena saudara Fuad Bawazir dulu mengatakan hibah. Yes. Terus sekarang katakan hibah. Bapaknya, atuknya, siapa yang ngasih hibah? Yes. Sebenarnya hibah itu bisa diputus. Hibah itu kan sama juga kayak orang mendapatkan warisan gitu kan. Dia Warisan harus, beda. ya, ini sama dalam tanda petik. Dia harus menjelaskan hibah itu dari siapa. Apakah masuk akal gitu seseorang memberi hibah tanpa kemudian tidak mengenal orang ini siapa, tiba-tiba dikasih hibah aja. Dalam rangka apa? Nah, itu harus, jadi ada, you pakai hibah, cuman ada mekanisme untuk mengontrol ini hibah-hibahan atau hibah beneran gitu. Ya, kenapa dalam seleksi misalnya itu hibah nggak diperiksa dari mana asalnya? Kalau saya pikir dulu hibah itu paling masuk akal dari mbah saya, ayah saya yang berikan saya hibah. Jadi ada alasan kan kalau mbah kasih hibah itu ada alasannya. Tapi kalau ada orang yang tidak jelas tiba-tiba kasih hibah tanpa alasan, itu harusnya hibah itu tapi harus kok ditolak. selama ini ada saudara tercinta Mas Bud, ada saudara tercinta Ani, kok nggak pernah memeriksa LHPN dari saudara Hadi? Ya. Itulah yang tadi saya ingin ajukan. Kalau saja Presiden SBY menyatakan semua laporan harta kekayaan harus dijelaskan asal usulnya. Saya juga melakukan itu, misalnya Pak SBY melakukan itu, maka kemudian dia bisa mempunyai power berdasarkan moralnya itu untuk melakukan pemeriksaan. Oke, kita nanti akan masuk sesi terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti ada pariwara yang lewat, tapi kita akan bertemu kembali.